Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Batistuta Arhambua, program studi S1 di Universitas Bosowa Makassar. Selain negara merintik, Indonesia dikenal sebagai negara argalis, di mana sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, yaitu sebanyak 33,5 juta menurut sumber Badan Statistik atau BTS tahun 2018. Sehingga irigasi sangat penting perannya sebagai infrastruktur pertahanan pangan di Indonesia. Irigasi dan bangunan air akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Dan materi pertama kita akan bahas tentang irigasi di Indonesia. Apa itu irigasi? Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian dengan tujuan memasok kelembaban esensi untuk pertumbuhan tanaman. Kebutuhan irigasi. Di Indonesia, irigasi diperlukan pada musim kemarau, di mana hampir tidak ada curah hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, sehingga untuk memenuhi kebutuhan irigasi diperlukan pengembangan sistem irigasi yang baik, yang meliputi perencanaan, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan berbagai pekerjaan irigasi. Maksud dan tujuan irigasi. Maksud tujuan irigasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan air untuk keperluan pertanian, meliputi pembahasan tanah, pemupukan, pengaturan suhu tanah, menghindarkan gangguan hama dan dalam tanah. Tujuan irigasi. Air yang tersedia dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Air yang tersedia dibagi secara adil dan merata. Air yang diberikan ke petak-petak tersier secara tepat cara, waktu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air yang berlebihan dapat dihindari, sehingga akan mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional, kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Tugas insinyur bidang teknik sipil di dalam irigasi. Tugas insinyur adalah menyediakan sistem untuk mengalirkan air dari sumbernya dan mendistribusikannya secara adil ke seluruh area pertanian. Skala pengerjaan dalam perencanaan irigasi sangat besar secara spesial dan finansial. Para perencanaan juga harus mempertimbangkan pengembangan wilayah sungai secara menyeluruh dan melibatkan pekerjanya dengan biaya sangat besar untuk melayani ratusan kilometer persegi dari seluruh perencanaan. Berikut ini adalah jenis-jenis irigasi dalam pertanian. Irigasi permukaan. Metode ini juga terbilang paling mudah, yaitu air untuk irigasinya diambil dari sumber air terdekat seperti sungai atau bahkan waduk maupun bendungan. Metode ini mengharuskan posisi sumber air lebih tinggi dari lahan agar airnya bisa mengalir sebagaimana sifat air yang hanya bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karena itu lahan yang lebih tinggi jelas lebih dahulu mendapatkan asupan air dibandingkan lahan yang lebih rendah. Irigasi bawah permukaan. Pengairan bawah permukaan lebih fokus pada air di bawah tanah seperti namanya, karena itulah pipa yang digunakan tidak seperti irigasi permukaan yang berada di atas tanah, namun di tanah, di bawah tanah dan menuju langsung ke akar tanaman. Artinya, air yang dialirkan ini lebih menyasar pada akar tanaman. Dari akar, nantinya air bisa tersalurkan ke semua bagian tanaman secara menyeluruh dan akar bisa makin kuat. Irigasi dengan pancaran. Sesuai namanya, irigasi dengan pancaran ini menggunakan alat seperti pancuran yang kemudian menyemburkan air di lahan pertanian. Karena menggunakan pancaran atau pencuran, maka penyebaran air ini bisa lebih menyeluruh layaknya hujan. Namun tak semua petani bisa menggunakan irigasi jenis ini karena pencuran yang tergolong mahal. Irigasi pompa air.
Irigasi jenis ini lebih mengandalkan tenaga mesin. Meski demikian, sumber airnya juga harus bisa diandalkan agar saat musim kemarau tanamannya tetap bisa disuplai air. Jika saat musim kemarau sumber airnya kering, maka irigasi ini jadi tidak berfungsi. Untuk sumber airnya sendiri biasanya diambil dari sumur terdekat. Irigasi lokal. Irigasi lokal tak jauh berbeda dengan irigasi permukaan. Yang berbeda hanyalah daerah distribusi air saja. Masih menggunakan pipa untuk mengalirkan air, namun penyebaran airnya hanya mengalir di area yang diinginkan saja tanpa menyebarkan ke area lain. Irigasi ember atau timba. Irigasi ini memang tergolong lebih murah karena tak mengandalkan peralatan ataupun dan hanya mengandalkan tenaga petaninya sendiri. Mereka akan mengambil sendiri airnya dari sumber air terdekat dengan menggunakan ember. Meski tergolong lebih murah, namun irigasi jenis ini terbilang kurang efektif karena tenaga manusia ada batasnya. Ditambah lagi memakan waktu lama karena terkadang sumber airnya jauh dari lahan